Pak Bayan duduk situ, Pak Bayan. Ulang. Duduk situ aja. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bayan. Selamat sore. Oke, namanya siapa nih Pak? Bapak Sukimin. Bapak Sukimin ya? Iya. Ini masuk bayan berapa sih Pak? Bayan 1. Bayan 1 ya? Iya. Oh, alhamdulillah sekarang ini kita lagi ada kegiatan program bedah rumah ya Pak ya? Iya. Syukur ya. Bunganya dong. Apa Pak yang mau disampaikan Pak? Atau mungkin tentang kegiatan program bedah rumah ini apa tanggapan Bapak? Senang, tidak senang, bahagia atau tidak bahagia atau seperti apa? Alhamdulillah sangat senang sekali karena dari grup KSPL dapat membantu warga kami. Ya, sangat senang sekali kami sekeluarga besar dan merasakan berterima kasih lah terhadap anggota KSPL ini. Oke. Iya. Mau tanya Pak, Bapak tahu nggak ini biayanya untuk pembuatan rumah ini dari mana? Saya nggak tahu tuh. Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, yang pasti bukan program pemerintah ya? Iya, bukan. Siap. Saya nggak. Makasih Pak. Iya. Bapak mau saya kasih tahu? Bisa? Bisa ya. Bisa. Oke, siap. Karena kita juga belum mau tahu juga dari mana. Oke, siap. Pak siapa tadi namanya? Sukimin. Pak Sukimin ya. Belum karena belum pernah kenalan sebelumnya jadi maklum ya kalau lupa ya. Iya. Oke. Begini Pak Sukimin, Pak Bayan. Iya. Ini Pak siapa namanya? Penerima manfaat siapa namanya? Pak Ujiono. Pak Ujiono. Iya. Jadi Pak Ujiono ini memang salah satu target dari santunan KSPL berupa rumah layak huni. Iya. Biaya yang dipakai untuk pembuatan rumah layak huni ini adalah dari Mas Anton. Mas Anton itu dia ada di Kalimantan sana. Oh, begitu. Jadi hampir keseluruhannya, hampir 100% itu biayanya dari dia. Dari dia. Iya. Dan dia punya niat untuk menyalurkan sedekahnya kepada Pak Ujiono begitu. Ya. Seperti itu ya. Nah, jadi uang yang beliau salurkan itulah dibelikan ke material-material untuk pembuatan rumah ini. Dan kemudian soal tenaga Pak Bayan. Iya. Tenaga yang artinya proses pengerjaannya yang dilakukan oleh KSPL itu anggotanya tidak dapat upah Pak. Jadi tidak dapat upah. Mereka bekerja sehari, 2 hari, 3 hari di sini nggak ada yang bayar. Iya, secara sukarela. Sukarela, semuanya sukarela. Itu demi untuk warga Panjenengan lah. Oh, Oke. Kemudian termasuk juga mungkin lingkungan sini yang ikut berpartisipasi. iya. Itu mereka juga tidak dapat upah. Iya. Itu juga bentuk dari kepedulian warga Panjenengan. Di sini Pak yang mau saya sampaikan adalah anggota-anggota kita ini dari KSPL ini sudah saya katakan tadi mereka tidak dapat upah. Iya. Termasuk warga di sini yang ikut bantu juga nggak dapat upah. Di sini memang sebenarnya yang diharapkan karena ini proses pengerjaannya masih berlangsung. Iya. Tentu kita harapkan kerjasamanya Pak. Oh, iya. Jadi kita di sini sama-sama beramal, Iya. sama-sama bekerja, sama-sama menyalurkan apa yang kita bisa sebagai bentuk amal kita masing-masing. Iya. Biayanya tadi dari Mas Anton, Masa. ditambah lagi dari teman-teman yang lain yang ikut membantu. Warga sini juga ikut nyumbang kemarin kan ya, entah berapa gitu saya juga kurang tahu lah. Seperti itu. Nah dari sini diharapkan mudah-mudahan nanti bisa terjalin kerjasama yang baik ya Pak ya. Iya. Oke, itu sedikit informasi dari saya Pak tentang kegiatan program bedah rumah ini. Iya. Monggo Pak dilanjut apa yang mau Bapak sampaikan. Nggak ada. Oke. Saya bisa minta tolong Pak. Iya. Bisa minta tolong. Minta tolong gimana? Tak tolongnya begini. Ini besok mungkin kan masih berlanjut. Iya. Saya nggak bisa hadir di sini. Iya. Tolong sampaikan kepada warga kembali supaya ikut bareng-bareng bantu di sini. Oh, Artinya membantu apa ini namanya ya? Ini bagi yang longgar ya. iya. Tetapi bantuan itu sifatnya itu sedekah masing-masing ya. Iya. Yang bisa tenaga silahkan, yang bisa memberikan sedekah berupa beras mungkin bisa dimasak besok makan bersama-sama. Yang bisa ngasih mungkin apa namanya lombok, sambel atau sayur bolehlah dibawa ke sini untuk makan bareng-bareng. Mana tahu nanti kan warga di sini ada yang ikut apa namanya? Bergotong royong. Ikut gotong royong kan bisa dinikmati bareng-bareng. Nah,
itu seperti itu ya. Kenapa? Karena dari tuan rumah nggak mungkin kita bebankan. Ya nggak mungkin. Begitu ya Pak ya. Kira-kira bisa ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Ya cukup kita woro-woro lah bahasa Jawanya ya. Woro-woro sampaikan informasi ini kepada lingkungan supaya melalui kesempatan baik ini ada waktu kita untuk saling ngumpul, gitu ya Pak ya. Ya. Saling kumpul sampai saling kerjasama buat amal lah begitu ya. Oke Pak. Insya Allah bisa ya Pak ya. Insya Allah. Oke. Ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Nggak ada. Nggak ada ya Pak ya. Nah ini juga kami juga sangat berterima kasih dari KSPL Pak. Alhamdulillah selama kegiatan program bedah rumah berjalan di sini semuanya berjalan lancar, lingkungannya ramah-ramah. Alhamdulillah kemarin kayaknya dibantu warga banyak Ram ya. Ya. Nah, seperti itu buktinya. Dari awal itu udah bantu warga. Udah bantu. Mudah-mudahan nanti bisa sampai selesai ya Pak ya. Ya. Insya Allah besok atau lusa ini kan udah jadi. Ya. Oke Pak. Oke itu tadi teman-teman sahabat semuanya sedikit informasi yang disampaikan oleh Pak Bayan siapa tadi Pak? Kimin. Pak Sukimin. Oke, makasih. Ya. Teman-teman sahabat Bapak Ibu semuanya yang ada di luaran sana, kali ini saya sudah berada bersama Mbak Suprihatin ya. Mbak Suprihatin kali ini adalah selaku penerima manfaat dari program bedah rumah KSPL. Alhamdulillah sekarang sedang berjalan proses pembuatan rumah layak huni yang nantinya akan kita serahkan kepada Mbak Suprihatin. Mbak Suprihatin ini adalah istri dari Pak Mujiono ya. Iya. Nah, beliau adalah salah satu warga yang kurang mampu secara ekonomi. Beliau tinggal di rumah yang tidak layak huni tadinya. Itu di situ itu adalah bekas-bekas puing-puing rumah-rumah yang sudah dirobohkan di sini ya. Nah, tadinya rumahnya ada di sini nih teman-teman sahabat semuanya. Kita mau tanya dulu kenapa bekas tempat rumah sampai di sini kenapa tidak ditempatkan di sini lagi, justru di belakang, itu kenapa? Gimana Mbak Suprihatin? Iya, saya jujur aja ya Pak. Iya. Ini kan punyaan mama saya. Agak keras suaranya Mbak. Ya, punya orang tua, tapi sekarang saya kan punya ini sudah dikasih ke sama Bapak bedah rumah. Jadi lahan ini dibagikan supaya anak-anaknya gitu Oh, seperti itu. Iya. Jadi Mbak Suprihatin dapat bagian di belakang. Itu iya. sebabnya rumah ini dibongkar. Iya. Itu ditempatkan di belakang Iya, sana. Oke, iya. siap Mbak Suprihatin. Kemudian begini, kepada yang sudah ikut membantu panjenengan, yang berupa tenaga, ada yang berupa doa juga, ada yang berupa uang juga. Terutama ini donasi yang paling besar untuk kali ini diberikan oleh Mas Anton. Iya. Mas Anton ini tinggal di Kalimantan kalau saya nggak keliru ya. Tinggal di Kalimantan, jadi dia ada sedikit rezeki yang dia ingin salurkan kepada panjenengan beserta keluarga, itu berupa rumah layak huni. Jadi beliau kasih sampai rumah. Nah teman-teman yang lain ikut bantu, masyarakat juga bantu. Ini kalau saya nggak keliru kemarin lingkungan sini juga ikut urunan ya, patungan ya. Iya. Ada dapat berapa saya kurang tahu lah, Nggak tetapi tahu. totalnya nanti kita bisa cek melalui KSPL ya, kalau bagi yang pengen tahu ya. Dari situ yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Suprihatin, apa yang ingin Mbak Suprihatin sampaikan kepada Mas Anton dan keluarga mereka di sana? Iya. Saya ucapkan pada Mas Anton, semoga amal dan ibadah yang Pak Anton salurkan pada saya bisa membawa berkah dan rezeki, panjang umur. Semoga lancar. Amin. Sampai bahasa Jawa aja nggak apa-apa. Karena saya kan kalau bahasa Jawa kurang bisa. Sampai bahasa Jawa aja. Mbak Suprihatin, sampai jawabnya pakai bahasa Jawa aja ya nggak apa-apa. Mbak Suprihatin, sampai pernah nggak punya keinginan untuk mengganti rumah sampai yang tadinya sudah mau ambruk, sudahlah terbuat dari bambu, sudah pada lapuk juga. Ada nggak sih keinginan untuk membuat rumah? Iya, aku pengen jane Pak nggak neomah anak ini ben layak di sawang tapi keadaannya nggak enek, lahan nggak punya, harian juga kadang kala ada kerjaan kadang enggak, jadi kan
ya itulah ekonominya kurang, rezekinya kurang. Jadi Bapak Ujiono, siapa tadi? Iya, Mujiono. Pak Mujiono ini kerjaan sehari-hari apa sih Mbak? Dulu ya itu Pak, ngambil kelapa. Sekarang kan itu ya itu udah operasi jadi nggak layak lagi karena operasinya agak kerja berat lah Pak. Operasinya panas. Jadi kerjaan iki yo ringan-ringan ning omah ngono kuwi lah. Begitu ya. Jadi sing tunggu pulange anak-anak. Saya mau nanya, nggak apa-apa ya kita ngobrol-ngobrol ya? Nggak apa-apa, Pak. Nah, jadi begini Mbak, ini saya lihat kan di sebelah rumah ini ada berapa rumah yang sepekarangan dengan sampean ini? Ada ini ya? Ada 2 rumah termasuk ini, sama sampean? Ini seluruh ya Pak, seluruh ini ada 6. Cuma bagiannya orang tua sama anak. Oh begitu. Jadi